Sembronya Mbak Ana Firdasari ya kalau nggak salah. Setelah Ya, sekian kali ganti judul, ya pada akhirnya ya yang ini itu. Dan nanti monggo Pak Tanzil diberikan saran, masukan, dan ya apapun yang sekiranya terus kemudian nanti kalau memang apa yang perlu ya untuk penelitian ini kalau memang sekiranya bisa dilakukan. Ngoten. Monggo Pak Anu apa Mbak Firda disampaikan pokok-pokoknya saja di awal dengan bacaan ayat Al-Qur'an, terus kemudian nanti presentasi secukupnya dan terus kemudian nanti ditanggapi oleh Pak Tanzil. Monggo, Mbak. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya, Pak Kiki, Pak Rifki, dan Pak Pak Tanzil selaku dosen penguji saya. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada para pembimbing dan para penguji atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat memaparkan presentasi proposal rencana penelitian tugas akhir yang saya lakukan yang berjudul Tinjauan Yuridis Larangan Berada di Jalur Rel Kereta Api Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Ini langsung di share screen apa gimana, Pak? Ngaji ya sama Imam. Oh, belum, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu. Iya, Pak, benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, silakan presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang penelitian saya tinjauan yuridis larangan berada di jalur rel kereta api, analisis Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Di sini infrastruktur jalur rel kereta api sebagai sebagai bagian integral dari sistem transportasi memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi mobilitas manusia dan barang. Namun pelanggaran larangan berada di jalur rel kereta api seringkali terjadi, membawa potensi ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia. Masalah Masalah ini masih menjadi isu serius di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang teratur dalam dalam hal lalu, dalam hal lalu lintas, khususnya pinggiran perkotaan atau pedesaan. Pelanggaran ini berpotensi menyebabkan kecelakaan yang Garis serius besarnya bagi saja, Mbak. individu Ada yang diwocon, Mbak. Garis besarnya saja, jangan dibaca. yang Kalau melintasi dibaca, jalur rel kereta api tanpa izin. Ya, garis besarnya saja. Latar belakangnya sama nulis ini kenapa baik, kok Pak. mulai tertarik nulis ini? Untuk rumusan masalah, oh ya, tujuan saya meneliti judul ini karena seringkalinya terjadi pelanggaran tentang perkeretaapian, apalagi untuk kaum kaum, kaum awam tentang di situ udah dikasih himbauan agar tidak berada di pinggiran kereta api, namun himbauan kecelakaan entah itu kecelakaan
pengendara apa, berkendara, para pemotor atau yang di sekitarnya itu tadi. Untuk metode penelitian saya di sini, saya menggunakan metode penelitian uji matematik dengan kajian teori yang menggali dan menganalisis. Untuk referensinya saya mengambil dari 10 referensi yang ada di sini, Pak. Ya. Udah, Ya, ya, monggo Pak Tanzil. Tadi belum jelas rumusan masalahnya, Mbak. Gimana, Mbak? Tadi, Mbak? Masalahnya apa, Mbak? iya. Rumusan masalahnya di sini bagaimana penegakan hukum atas larangan berada di jalur rel kereta api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian, Pak. Ini yang berada di jalur rel kereta api ini maksudnya orang jalan kaki, mobil, atau orang tidur tidur tiduran, atau bangun rumah, atau apa itu, Mbak? Maksudnya itu, Mbak? Ya, Apa? kayak melanggar lalu lintas, terus itu berada di di sekitaran rel kereta api, entah itu membangun membangun seringkali sekarang kayak waktu sore hari itu dibuat kereta api dibuat tontonan gitu loh Pak untuk anak-anak kecil. Padahal di situ udah ada himbauannya bahwa dilarang berada di jalur rel kereta api itu tadi, tapi himbauan tersebut tidak dihiraukan Pak. Dan Itu bagaimana kita bisa alasan, menegakkan, ya, alasan sampean menulis itu apa, Mbak? apa ya, karena kurang kesadarannya bahwa tadi Pak, Enggak, bagaimana kita maksudnya, menekan maksudnya awam sampean, yang kurang tahu tentang iya, itu. heeh. Maksudnya, Ya, maksudnya itu kenapa kok memilih itu gitu? Misal apa karena rumah sampean di sebelah kereta api atau gimana? Gitu. ya, karena saya karena rumah saya ini berada di termasuk perumahan kereta api, Pak. Dan di situ saya sering apa ya? Karena itu daerah dekat rumah saya juga. Dan contohnya juga anak yang kayak melanggar aturan itu tadi, kakinya patah karena kecelakaan kereta api itu tadi karena tidak menghiraukan himbauan itu. Jadi kakinya kegelindis kereta api gitu dah. Iya, Anaknya nggak mati tapi. enggak, Pak. Masih hidup sampai sekarang, Pak. Nggak kok Keren, bisa kan kan waduh, golek golek ya ilmu nih apa Pak, ini perlu iki, Pak. ya Apa apa itu carane kelindes tapi gak mati gitu loh. Iki perlu nggak keli dikembangkan Mbak Nah, ilmu ini. nggak jadi keliru namanya Mbak. pakai alat gitu loh, Pak. Kakinya satu Ah, tuh patah gitu. Hah? Enggak, saya nggak bisa bayangkan ada orang kegelindis kereta api, kakinya tok, sepanjang apa kakinya gitu loh. Itu karena apa ya, Pak ya? Kan dulu itu sering sering dibuat area kereta area apa ya? Kayak penyimpanan batu-batu gitu loh, Pak. Kan di rumah saya kayak dibilang deponya gitu loh, Pak. Deponya kereta api gitu loh. Nah, di situ dibuat kayak mainan gitu, buat tempat main lah, kayak buat layangan gitu loh Pak. Dulu dulu itu sebelum sebelum seketat ini undang-undangnya, itu daerah daerah rumah saya sama kereta api nggak ada batasannya Pak. Kan sekarang ada batasan tembok putih gitu sekarang antara kawasan penduduk sama eh, stasiunnya gitu Pak. Dulu nggak ada, makanya kayak dibuat mainan gitu loh Pak. Terus Kalau kecelakaan di situ. kalau berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2007 itu yang ketika siapapun yang dia menghalangi laju kereta api, maka
orang itu yang disalahkan atau orang itu yang dinyatakan bersalah Ya, gitu kan. Iya kan? Terus ya, eh ini yang dimaksud akhirnya sampean mau apa ini istilahnya kalau berkaitan dengan penegakan hukum berarti kan ini kaitannya dengan penelitian lapangan, kaitannya dengan observasi, ya Ya, sosiologel gitu kan jatuhnya kalau penegakan hukum. ya, Tapi kalau kalau kaitannya dengan hanya menganalisis peraturan perundang-undangannya, apakah masih relevan atau tidak peraturan perundang-undangan itu dengan fakta-fakta yang di lapangan gitu kan ya itu yang mau diteliti aspek apanya kalau kaitannya dengan relevansi karena jelas sudah jelas di situ mereka yang berada pada jalur itu dilarang gitu kan ya ya sampean kalau mau meneliti penegakan hukum apakah nanti sampean sanggup untuk melakukan proses yang metode tadi itu untuk entah itu observasi atau Anda melakukan wawancara atau Anda wawancara. melakukan survei gitu kan. ya. Bisa Pak, insya Allah. Karena untuk tempat, untuk lokasinya juga mendukung gitu loh Pak. Iya Pak Rifki. Ya, kemarin sudah saya kasih masukan, Pak. Wis tak wenehi masukan. Jadi penelitian semacam ini itu sebenarnya nggak bisa normatif kalau penegakan hukum. Sekurang-kurangnya itu nek gak iso nggak survei ya paling enggak wawancara ke apa pihak yang berwenang kan gitu ya. Nah, Ya, sampean pertanyaan yang paling sederhana adalah sampean harus bisa memetakan stakeholder yang harus Anda wawancarai. Kemudian nanti membuat daftar pertanyaan yang itu relevan untuk penelitian sampean sehingga terus kemudian itu jelas. Itu sih kalau saya. Kemarin sudah saya sampaikan dulu, Pak. Tuh. Enggak. Ya kalau kalau yang penting itu sampean punya itu sih apa ukuran yang bisa dijadikan Ya, yang dijadikan patokan untuk melakukan wawancara karena item pertanyaannya itu nggak bisa sembarangan, Mbak. Nanti kalau item pertanyaan gampang lah, sampean bisa minta bantuan Gpinti untuk membuat itu. Tapi sampean harus dapat ininya dulu, standarnya tadi misalkan aspek entah itu teori keadilan atau teori apa gitu sehingga efektivitas memunculkan saya, Pak, sebenarnya. ya, kalau efektivitas ya bisa juga efektivitas. Kalau efektivitas berarti nanti pertanyaan nggak stakeholdernya nggak hanya mengacu ke si orang yang melanggar, tapi juga ke kayak apa dishub KAI kan ya. Nah, Nah, nah itu kan stakeholder yang terkait itu. Saya rasa sih bisa aja social legal asalkan sampean harus mengeksplor sendiri itu ya nanti kebutuhannya apa. Sampean nanti bisa tanya ke GPT misalkan saya melakukan teori mau menguji apakah seberapa efektif larangan untuk eh, larangan bagi seseorang untuk berada di jalur kereta api misalkan dengan teknik wawancara berbasis pada teori aktivitas. Maka dia akan mencoba menjawab siapa stakeholder yang perlu sampean wawancarai dan siapa dan item pertanyaannya apa. Cuman kalau menurut saya ya itu eh, pertanyaan kalau efektivitas sampean harus ngelihat nggak bukan hanya kaitannya dengan sistem hukum, tapi juga ada punyanya teorinya dari Prof. Bagirmanan kayaknya Pak ya. Ada ada beliaunya nulis itu pengembangan dari yang Lawrence F. Friedman itu yang sistem hukum itu. Jadi nggak hanya struktur, substansi dan kultur, tapi beliaunya menambahkan seperti kayak ada aspek anggaran, aspek apa eh, infrastruktur gitu kan. Nah, itu juga harus ditelaah juga aspek itunya. Apakah infrastruktur dari PT KAI itu mendukung untuk melarang seseorang itu dia mendekati rel kereta api gitu. Jangan-jangan pagernya malah nggak ada kan gitu. Nah, jangan-jangan malah beberapa perlintasan kereta itu malah nggak ada apa palangnya. palang pintunya kan gitu. Nah, itu juga aspek-aspek itu juga dilihat.
Ah, ya, jadi ini nggak bisa hanya satu lokasi sih Mbak, karena ngelihatnya menelaahnya juga nggak bisa satu lokasi. Ini akhirnya sampean harus menunjukkan bahwa yang sampean wawancara tadi itu bisa mewakili secara general di lokasi rel kereta api manapun, maka itu bisa dipakai hasilnya. Dan itu baru bisa dipakai kalau memang penelitian sampean tadi itu pas akurat menentukan stakeholdernya tadi. Ya, Nggak benar. hanya sekedar orang-orang yang di sekitar itu. Kalau sekitar itu Iya, nanti jawabannya cuman ya nggak bisa disamaratakan kepentingannya. Tapi kalau stakeholdernya dia punya standar acuan yang dipakai seluruh Indonesia. Nah, akhirnya ketika dia udah saya nggak bisa melarang mereka. Saya hanya sebatas gurak tok. Tapi ketika balik mana ya urusan mereka gitu kan. Nah, itu jawaban seperti itu. Akhirnya bisa kita pakai oh berarti semua petugas officer jawabannya pasti seperti itu kan bisa digeneralisir toh. Karena mereka itu respon mereka sebagai petugas yang terikat dengan suatu peraturan undang-undangan. Nah, mereka jawabnya kayak gitu. Nah, berarti semua officer jawabnya pasti otomatis ya kayak gitu nanti akhirnya. Kenapa kok kemudian banyak orang yang melaju di jalur itu? Lah, itu itu secara tahapan-tahapan risetnya, ya itu Mbak, kalau pakai sosio-legal itu sama harus bisa pasti tadi menentukan sampling-samplingnya tadi. Ya, Ya, baik. Itu kakak difokuskan ke satu satu titik itu nggak bisa, Pak, berarti, nggak Pak. iso, Mbak. bisa Mbak. Iya, iya, Pak. Kereta api kan Iya, sa Indonesia, Mbak. iya, Bukan ngene loh, Mbak. Sampai itu kan walaupun itu bahasanya tuh gini. Penelitian sampean ini cukup contoh ya, nanggone kepala entah itu kepala dinas atau kepala apa ya, kepala satuan atau kepala yang itu yang membawai di Jawa di apa? Di Sidoarjo contoh siapa. Yang itu memang dia paham atau dia punya apa kewenangan untuk terus kemudian kaitannya dengan penegakan hukum itu, implementasi penataan itu, nah itu. Yang punya seperti itu satu. Terus kemudian nanti ada yang memang orang-orang yang secara apa normatif dia punya tugas kewenangan punya tugas tupoksinya untuk melakukan penegakan dan dia menjalankan sesuai dengan tupoksinya itu. Nah, itu yang ditanyai entah itu nanggone kepala stasiunnya atau seperti apa terus kemudian nanti contoh ada polisi karena itu kaitannya dengan kan ono polisi ini ono itu harus gitu sih Mbak. Nanti dari situ nanti saya bisa mendapat gambaran seperti apa sebenarnya penegakan undang-undang ini kan penegakan undang-undang ini siapa yang punya kewenangan untuk menegakkan coba? Badan perkereta apiannya, Pak. Hanya perkereta apian saja yang punya kewenangan menegakkan. Bukan. Ayo, ya enggak lah, ada aspek-aspek yang lain ya. Itu Iya. yang terus kemudian harus sampai kaji di norma di undang-undang itu seperti apa. Terus kemudian nanti kira-kira kalau ingin tahu eh, apa penegakan hukumnya itu berjalan atau tidak itu kira-kira tanyanya ke siapa gitu. Dan membuat daftar pertanyaan yang pas memang. Kriterianya harus jelas, Mbak. Kriteria penilaian sehingga terus kemudian sampai nanti membuat pertanyaan itu sesuai dengan kriteria penilaian itu. Yang katanya Pak Tanzil tadi bisa kalau efektivitas itu salah satunya pendekatannya sistem. Kalau bicara tentang aspek keadilan nanti keadilannya siap naik keadilan rodo abot rodoan sih sebenarnya. Masalah HAM gitu ya kalau sama bicara tentang HAM apakah penegakan hukum sudah manusiawi pengenaan hukumnya sudah manusiawi Pak nanti pakai teorinya siapa harus gitu sih Mbak kalau Ya, baik. enggak ya angel tuh nanti ngawur tadi ini patokannya enggak ada itu ya Pak Tanzil ya. itu aja, nggak apa-apa. Ya, baik. Kalau pakai teori sistem, kalau pendekatan sistem ya harus dilihat prosedurnya seperti apa, dilihat aturan di undang-undang itu sudah melindungi atau tidak, sudah mengatur dengan baik atau tidak, dilihat strukturnya, ya penegak hukumnya itu yang disediakan untuk itu sudah pas atau enggak, gitu penataan strukturnya. Dilihat juga bagaimana masyarakat budaya hukum di masyarakat itu seperti apa, cocok apa enggak dengan aturan yang ada. Gitu. Terus kemudian tadi itu bicara tentang sarana dan prasarana yang
disediakan oleh pemerintah itu sudah memadai atau tidak. Paling tidak 5 hal ini aja, Mbak. Prosedur, nanti substansinya seperti apa, ya, struktur penegak hukumnya itu sudah memenuhi syarat atau sudah memadai atau enggak, sarana prasarana yang disediakan pemerintah sudah memenuhi apa enggak. Itu. Ya, Ya. itu sih, Mbak. Tolak ukurnya itu aja nanti. Dan itu yang perlu Mbak riset itu secara apa faktual ya. Tuh. Saya rasa itu. Ada lagi Pak Tanzil? Udah cukup Pak, cukup. Oke, oke. Kalau sudah seperti itu, monggo bisa diakhiri Mbak Ana. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Tanzil dan Mbak Kiki. Sekian penyampaian penyampaian proposal saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya.